Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang aldehid dan keton. Aldehid dan keton itu adalah termasuk kepada kelompok senyawa yang memiliki ikatan karbonil. Dimana kalau berupa aldehid seperti ini. Nah, salah satunya adalah H, sementara yang lainnya adalah berupa alkil. Sedangkan untuk senyawa keton, ini karbonilnya, di kiri dan kanannya terdapat alkil. Jadi perbedaannya itu terletak pada H-nya ini. Kalau untuk aldehid ini adalah H, kalau untuk keton ini adalah R. R-nya bisa sama dan bisa berbeda. Biasanya untuk aldehid disingkat dengan RCHO. Jadi bukan RCOH. Kenapa? Karena ini adalah untuk senyawa alkohol. Kalau untuk keton biasanya adalah RCOR. Aldehid dan keton ini sebenarnya lazim terdapat pada makhluk hidup. Contoh yang sangat umum adalah misalnya senyawa glukosa. Kalau glukosa dia punya ikatan aldehid, ada C1-nya. Nah, ini adalah contoh dari karbohidrat. Dan ini adalah masuk pada glukosa. Contoh yang lain adalah, kalau untuk keton itu adalah, contohnya adalah progesteron. Ini adalah rumus dari progesteron, di mana progesteron itu adalah merupakan hormon betina. Kita bisa lihat di sini, ini ada O, ini karbonilnya CO. Ini juga adalah C, dan ini juga C. Di samping itu juga kita bisa lihat di sini bahwa ini juga merupakan gugus keton. Ini CO, C, CH3, kesininya ada lagi C. Salah satu cara membedakan antara aldehid dan keton secara umum adalah dengan baunya. Umumnya aldehid itu berbau merangsang, sementara keton itu berbau harum. Tata nama aldehid. Aldehid juga dikenal dengan nama alkanal. Dalam aturan IUPAC itu dikatakan bahwa akhiran al dari alkana itu diganti menjadi akhiran al. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah rantai pokok. Itu adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus aldehid itu sendiri. Kemudian penulisan cabang itu disusun berdasarkan abjad. Yang ketiga, posisi gugus fungsi itu selalu nomor 1. Jadi ini mesti di angka 1. Berikut kita lihat contoh. Seperti katakan sebelumnya bahwa ini harus nomor 1. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dilihat di sini, C-nya berarti di sini 1, 2, 3, 4. Karena posisi C1 selalu pada gugus
aldehidnya. Pada posisi yang kedua ada metil. Sementara C-nya ada 4, berarti dengan demikian namanya adalah 2-metil. C-nya ada 4 tadi, berarti butanal. Selanjutnya yang kedua, contohnya. Nah, untuk contoh yang kedua, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa ini mesti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan demikian, cabangnya itu nanti akan ada pada posisi 2, 3, dan 5. Apa namanya? Nah, seperti yang kita katakan, berarti di sini ada gugus. Kita tulis saja dulu. Ini gugus yang ada itu adalah metil. Gugus yang lain adalah etil. Maka dari segi abjad alfabet, tentunya etil lebih dulu dibandingkan metil. Sehingga namanya nanti adalah induknya, karena C-nya ada 6, itu adalah heksanal. Dan etilnya berada pada posisi yang ketiga, sehingga namanya adalah 3-etil. Nah, metilnya berada pada posisi 2 dan 5. Berarti 2, 5. Kemudian kita gabung, karena dia ada 2, berarti dimetil. C-nya tadinya ada 6, berarti heksanal. Selanjutnya, penamaannya adalah disebut dengan nama trivialnya. Nama trivial ini adalah nama yang lazim atau nama yang umum. Bagaimana memberi namanya? Memberi namanya itu adalah berdasarkan nama dari asam karboksila. Di mana pada nama asam OAT ataupun asam AT itu akan diganti dengan aldehid. Jumlah atom karbonnya. Untuk itu nanti kita akan lihat saja contohnya. Nah, seperti apa maksudnya? Seperti ini. Ini namanya adalah asam formiat. Nah, tadi dikatakan bahwa dengan mengganti akhirannya, akhiran at dalam hal ini dengan aldehid. Tentu asamnya tidak ada lagi. Sehingga namanya ini adalah formaldehid. Berikutnya, yang ini adalah asam asetat. Seperti katakan tadi bahwa asam dan akhiran at itu diganti dengan aldehid. Sehingga namanya adalah asetaldehid. Yang berikutnya, kalau C-nya ada 3, ini adalah merupakan asam propionat. Asam dan at-nya diganti, sehingga namanya adalah propionaldehid. Selanjutnya kalau yang ini C-nya ada 4, itu adalah asam butirat. Kita ganti asamnya dan akhiran at dengan aldehid, sehingga namanya adalah butiraldehid.
Nah, demikian pemberian nama secara trivial atau nama yang lazim kita dengar. Sini berarti ada formaldehid, ada acetaldehid, propionaldehid, dan butyraldehid. Mungkin ada contoh-contoh yang lain, misalnya sambenzoat, berarti itu akan menjadi benzaldehid. Contoh yang ada cabangnya. Yang ini kita berikan dua ada nama. Berarti kalau dalam hal ini seperti yang tadi bahwa ini adalah 1, 2, 3. Berarti nama resminya adalah atau nama eupeknya adalah 3. Di sini ada gugus fenil. Ya. Ini namanya gugus fenil ya. C6H5. Berarti namanya adalah 3. Fenil. Nah, karena C-nya ada 3, berarti propanal. Sedangkan yang kedua adalah nama trivialnya. Nah, bagaimana pemberian nama trivial? Di mana posisi alfa, beta, dan seterusnya. Pemberian nomornya ini adalah yang mana yang posisi alfa? Posisi alfa itu berada di samping gugus fungsinya. Karena ini adalah gugus fungsinya aldehid, maka posisi ini adalah posisi alfa. Demikian selanjutnya, beta dan seterusnya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat bahwa kalau untuk contoh yang ini, berarti inilah posisi gugus fungsinya. Ini adalah alfa, ini adalah beta. Berarti nama trivialnya nanti adalah pada posisi beta ini ada gugus fenil, maka kita tulis namanya adalah beta fenil. Kemudian induknya tadi adalah 1, 2, 3. Kalau induknya ada 3, tadi adalah disebut dengan propionaldehid. Yang berikutnya untuk senyawa yang kedua, namanya adalah, kita lihat di sini, Cl pada posisi 1, 2. Berarti namanya adalah 2 kloro. Di sini C-nya juga 3, berarti 2 kloro propanal. Selanjutnya, nama trivial atau nama lazim atau nama umumnya adalah, kita perhatikan di sini, Cl-nya itu berada pada posisi alfa. Dengan demikian, namanya adalah alfa kloro. Nah, C-nya juga 3, berarti propionaldehid. Selanjutnya, tadi juga dikatakan bahwa di sini ada posisi omega yang merupakan huruf terakhir dari alfabet Yunani. Nah, contohnya bagaimana? Nah, kalau di sini kita bisa lihat ini contohnya posisi omega yang ini. Kalau di sini berarti posisinya itu adalah pada nomor, kalau kita lihat di sini 1, 2, 3. Berarti tambah 25, 28. Berarti BR ini pada posisi ke-28. Berarti ini yang paling ujung. Sementara kalau yang ini kita lihat 1, 2 tambah 10 adalah 12. Berarti BR pada posisi atom C yang ke-12. Kedua-dua senyawa ini tergolong kepada omega bromoketon. Tata nama keton atau alkanon. Aturannya, karena di sini kita menggunakan rumusnya adalah RCOR, maka minimal nantinya ada 3 atom karbon.
Dalam penamaan yang di akhiran al dari alkana itu diganti dengan akhiran on. Kemudian yang mengandung gugus fungsi diberi nomor yang paling rendah. Selanjutnya, cabang ditulis di awal dengan urutan alfabet. Kita lihat yang pertama. Nah, contohnya di sini adalah ini mengikat CO, tapi dalam bentuk siklik. Maka namanya adalah, kalau ini adalah CO-nya ditutup, dalam arti kata seperti ini. Ini kan namanya adalah sikloheksana. Maka dengan ini, akhiran A diganti dengan on, berarti namanya menjadi sikloheksanon. Yang berikutnya, CH3, CO, CH, CH3, CH3. Seperti biasa bahwa gugus fungsi adalah yang paling rendah. Kalau kita mulai dari kanan, 1, 2, 3, 4. Kalau kita mulai dari kiri, 1, 2, 3, 4. Maka kita bisa lihat di sini bahwa tentunya yang digunakan adalah penomoran dari kiri, di mana ini adalah nomornya 2. Sehingga dengan demikian, namanya nanti kita akan tulis. Ini cabangnya adalah pada posisi yang ketiga, sehingga namanya adalah 3 metil. Karena ini dalam posisi 2, maka disebut sebagai 2. Ini C-nya ada 4, berarti 2 butanon. Selanjutnya, untuk contoh berikutnya, kita tulis nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentunya kalau kita tulis sebaliknya, dari sini 1, ini akan berada pada posisi yang jauh lebih besar. Maka dengan demikian kita tulis saja dari kiri. Kita selanjutnya melihat bahwa cabang berada pada posisi nomor 3. Kalau yang ini adalah etil, yang ini adalah metil. Maka kita akan urutkan, di mana E tentu akan lebih dulu dibandingkan dengan M. Dengan demikian namanya adalah posisinya 3 etil, metilnya juga pada posisi ketiga, 3 metil, C-nya ada 6, berarti adalah heksanon. Ini yang berikutnya, penomoran mestinya mulainya dari kanan, bukan dari kiri. 4, 5, 6, 7. Berarti induknya nanti adalah karbon dengan jumlah 7, berarti adalah heptanon. Sekarang kita tinggal lihat, ini tadi adalah C2H5, adalah etil, kemudian posisi ke-6 ada 2 buah metil. Maka dengan demikian tentu etil lebih dahulu, seperti yang tadi. Berarti namanya untuk senyawa ini adalah ini 4 etil. Selanjutnya posisi CH3-nya ada posisi ke-6, berarti 6 dimetil. Selanjutnya baru induknya yang 7 tadi, berarti heptanon. Yang berikutnya adalah untuk nama trivial atau nama yang lazim, itu disebut dengan alkil keton. Tinggal kita sebutkan alkilnya seperti ini. Sini alkilnya di sini adalah metil, kiri juga metil, sehingga namanya nanti adalah dimetil, tinggal menyebutkan ketonnya. Sedangkan yang berikutnya kita lihat di sini,
Ini adalah metil, sementara ini adalah etil. Etil kita sebutkan lebih dahulu sehingga namanya adalah etil metil keton. Contoh yang berikutnya kita bisa lihat di sini. Ini adalah etil, ini adalah juga etil, sehingga kita gabung berarti namanya adalah dietil keton. Isomer posisi. Kalau pada aldehid seperti ini, aldehid, karbonnya mesti, karbonilnya di sini mesti di nomor 1. Maka dari itu untuk aldehid tidak akan mungkin ada isomer posisi karena gugus fungsinya tidak bisa berpindah-pindah penomorannya, selalu 1. Bagaimana halnya dengan keton? Pada keton itu gugus karbonilnya itu bisa berbagai macam. Untuk lebih mudahnya kita lihat contohnya. Di sini kita bisa melihat bahwa posisi karbonil 1, 2. Berarti pada posisi yang kedua. Untuk yang di bawah, posisi karbonil berada pada posisi yang ketiga. Berarti dengan demikian, maka dimungkinkan di sini adanya isomer posisi. Apakah senyawa ini adalah sama atau berbeda? Nah, salah satu pembuktiannya adalah kita buktikan dengan nama. Kita bisa lihat di sini bahwa tentu namanya yang ini pada posisi kedua dan C-nya 5. Berarti namanya adalah 2-pentanon. Sedangkan yang di bawah dia karbonilnya berada pada posisi yang ketiga sehingga namanya adalah 3-pentanon. Tentunya semakin banyak karbonnya atau semakin panjang rantai karbonnya, isomer posisi juga akan makin banyak. Tulislah nama senyawa berikut. Nah, kalau sebelumnya kita hanya memberikan contoh hanya 1 buah gugus fungsi. Tapi kalau di sini kita bisa lihat bahwa ada gugus fungsi aldehid, kemudian ada alkena. Yang berikutnya ada aldehid dan di sini juga ada gugus keton. Sedangkan yang di bawah ada gugus asam dan ada gugus aldehid. Bagaimana pemberian namanya? Nah, pemberian nama perlu diingat kembali bahwa ada prioritas tata nama, di mana gugus asam karboksilat itu adalah yang paling tinggi, diikuti dengan aldehid, keton, dan seterusnya. Dengan demikian, kalau ini adalah merupakan alkena, di sini ada aldehid, maka aldehid sebagai yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Dengan demikian, di sini ada 1, nomornya 2, 3, 4. Berarti namanya nanti adalah, karena di sini kita harus menunjukkan posisi alkenanya, maka alkenanya pada posisi yang kedua, maka namanya adalah ditulis dengan 2. C-nya ada 4, berarti butenal. Jadi posisi yang kedua ini ada alkenanya ditunjukkan dengan ada N-nya. Berarti dengan demikian ini adalah 2-butenal. Nah, bagaimana halnya dengan yang ini? Tentunya di sini ada aldehid, ada keton. Aldehid ini lebih tinggi prioritasnya, maka CO atau karbonil itu disebut sebagai okso.
Sedangkan contoh yang berikutnya, di sini ada asam, sini ada aldehid. Asam lebih tinggi prioritasnya. Berarti dengan demikian, aldehidnya seperti ini, CHO itu diberi nama dengan formil. Tentunya dengan demikian, maka pemberian nomornya seperti yang ini tentu akan mulai dari sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dan namanya adalah, karena di sini ada 4 okso, di sini ada 3 metil, berarti 3 metil lah yang lebih dahulu. Sehingga namanya nanti adalah 3 metil 4 okso. Tinggal kita lanjutkan, C-nya ada 5, berarti pentanal. Untuk contoh yang berikutnya, di sini ada asam, ini ada rumus penilnya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ini memiliki prioritas yang lebih tinggi, dan ini adalah berupa asam benzoat. Berarti namanya nanti adalah, kita beri nomor dulu, berarti karena di sini adalah nomornya adalah nomor 1, berarti namanya nanti adalah CHO itu adalah formil, berarti 3 formil. Tadi di awal karena ini adalah bukan asam, berarti asam 3 formil benzoat. Kalau kita perhatikan, ini adalah aldehid dan ini adalah keton. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut bahwa ternyata bahwa ini C-nya sama 3. C-nya kalau untuk ini adalah sini, C-nya adalah 3, rumus molekulnya. H-nya kalau dihitung lebih lanjut berarti ada 3, 2, 1, berarti ada 6, kemudian ada O. Untuk yang keton ini, C-nya juga kalau dihitung, C-nya juga ada 3. H-nya 3 tambah 3 adalah 6. O. Yang berikutnya, sini C-nya adalah 1, 2, 3, 4. Dan H-nya 3, 2, 2, 1, 8. Ada O juga. Kalau yang ini, C-nya 1, 2, 3, 4. H-nya 3 tambah 2 tambah 3 adalah 8. O. Dapat kita lihat di sini bahwa ternyata antara aldehid dan keton adalah merupakan isomer satu dengan yang lainnya. Dengan rumus umum kalau kita lihat ini sih C3H6, C3H6, C4H8. Ini C4H8 juga. Dengan demikian, kemungkinan kalau ini C2, 3, 4, 5. Berarti C5H10O. Demikian juga kalau di sini C5H10O. Dengan demikian, rumus umum untuk aldehid dan keton adalah, sini kita lihat 3:6, 4:8, 5:10. Berarti CnH2nO. Jumlah H-nya 2 kali tom C. Yang berikutnya adalah prioritas tata nama. Nah, mungkin ini juga perlu diperhatikan. Jika ada 2 buah gugus atau lebih, maka yang diberikan prioritas itu adalah hanya tentu 1. Kalau kita perhatikan di sini, prioritas yang paling tinggi itu adalah berupa asam karboksilat, aldehid,
keton, alkohol, amina, alkena, alkuna. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya, kalau misalnya ada fenil, walaupun jumlah C-nya itu banyak, seperti ini adalah fenil. Nah, ini termasuk pada substituen. Atau juga alkil, ada metil, ada etil, dan seterusnya. Termasuk juga yang lain-lain, seperti Cl, Br, atau NO2 sebagai gugus nitro. Jadi yang perlu diperhatikan dan ingat lagi adalah bahwa ini prioritas yang tertinggi. Tadi dicontohkan apabila ada asam, kemudian ada aldehid, maka asamlah yang lebih tinggi prioritasnya. Aldehidnya itu akan diberi nama dengan formil. Demikian juga kalau tadi ada contoh, ada aldehid, ada keton, maka aldehid lebih tinggi prioritasnya, dan keton ini disebut CO-nya sebagai okso. Untuk tugas, tulislah nama senyawa berikut, baik itu dengan nama EUPAC ataupun dengan nama trivial, atau bisa juga dua-duanya, jika ada tentunya. Yang pertama, ini, yang A, ini gugusnya adalah aldehid. Yang B, gugusnya juga ada aldehid. Yang C, gugus aldehid dan keton. Yang D, gugus keton saja. E juga gugus keton. Sementara yang F itu ada gugus keton dan gugus asamnya. Yang kedua, tulislah struktur dan nama dari isomer C6H10O. Demikianlah yang bisa disampaikan untuk tata nama dari aldehid dan keton. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.